Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Radianto Iwan, terapis akupuntur dan ramuan jamu yin yang. Pada episode kelima ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengatasi keluhan penyakit panas perut bagian atas dengan metode akupresur dan ramuan jamu yin yang. Untuk memudahkan dalam mempelajarinya, kita akan mulai dari studi kasus. Studi kasus kali ini saya ambil dari rekam medis pasien klinik yang menderita sakit panas perut bagian atas. Kasus ini cukup menarik karena pasien ini mengalami sakit sudah 2 tahun dan berobat pada 3 tempat pengobatan. Bahkan dengan diagnosa batu empedu dan diambil batu empedunya, keluhan tidak berkurang, justru semakin berat. Ketika saya diberikan kepercayaan oleh pasien ini untuk melakukan terapi akupresur dan ramuan jamu yin yang, ternyata memang keluhan yang dirasakan ini perlu kesabaran dalam menanganinya. Seizin Tuhan, saya memerlukan 40 kali pertemuan untuk melakukan terapi akupresur dan ramuan jamu yin yang sampai pasien ini mendapat kesembuhan. Untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan studi kasusnya. Ibu A, usianya cukup muda, 25 tahun, datang ke klinik pada tanggal 24 Desember 2019. Ibu A mengeluhkan perut bagian atas terasa panas, yang disertai tenggorokan kering, mual, dan rasa mengganjal ketika menelan. Jadi kalau menelan itu rasanya ganjal, apalagi kalau menelan udah rasanya ganjal. Keluhan ini dirasakan hilang timbul ya, tapi lebih cenderung setiap hari terasa. Ini udah dirasakan selama 2 tahun. Dia juga pernah melakukan operasi batu empedu, tapi tidak, ya memang ada batu empedunya, tapi tidak mengurangi keluhan yang dirasa, bahkan semakin berat setelah operasi. Itu sekitar 1 tahun yang lalu. Keluhan ini saya tanya ya, keluhan panas perut bagian atas, terus kemudian mual, rasa mengganjal ketika menelan, tenggorokan kering, kemudian pemeriksaan vital sign-nya nadi 87, suplai oksigennya 96%, tekanan darah 90/60, batas bawah. Kalau lebih rendah lagi biasanya orang ini pingsan, suhunya afebril, tidak demam, keadaan umum sadar penuh. Terdapat nyeri tekan pada titik CV12, itu di atas pusar, terus kemudian di kiri kanan pusar, dan di bawah pusar. Intinya di perut itu ada bagian-bagian nyeri tekan itu sakit. Nah biasanya kalau hilang timbul itu disebabkan oleh angin. Kalau asam lambung dipecah, asamnya terlalu tinggi, dipecah sama enzim kan jadi gas. Gasnya terlalu berlebihan. Ibu A telah menjalani lebih dari 40 kali terapi akupresur dan ramuan jamu yin yang dengan frekuensi 1 minggu 2 kali sejak 24 Desember 2019. Cukup lama terapinya. Tapi dari kasus ini kita bisa belajar bagaimana mengobati penyakit ini menjadi lebih cepat. Patofisiologi. Berdasarkan teori akupresur, sirkulasi limfatik, dan keseimbangan organ internal, maka urutan patofisiologinya adalah sebagai berikut. Emosi abnormal, makan tidak teratur, gizi tidak berimbang, 4P, pewarna, pemutih, pengenyal, penyedap, menyebabkan ketidakseimbangan organ internal. Ekses lambung, defisiensi limpa, defisiensi paru, ekses hati. Ketidakseimbangan organ internal menyebabkan stagnasi GAL, sirkulasi limfatik sistem sebelah kanan, terutama pada cisterna cili. Stagnasi pada cisterna cili menyebabkan komunikasi saraf otonom terganggu. Makanan masuk ke lambung seharusnya klepnya merapat, justru malah klepnya mengendor, sehingga asam lambung yang meningkat naik ke atas, menimbulkan gejala panas perut bagian atas. Itu patofisiologinya. Cisterna cili itu ada di tengah,
ada tulisannya itu, ada di tengah. Tugasnya adalah melindungi lambung dari benda asing, termasuk mikroorganisme berbahaya, dan juga detoksifikasi pada bagian lambung dan pencernaan. Kalau kita buat diagnosa, panas perut atas oleh karena defisiensi paru dan limpa yang disertai ekses lambung dan hati. Ketidakseimbangan organ, tadi sudah kita lihat dari gejalanya tadi. Perut bagian atas terasa panas, defisiensi logam atau paru, tenggorokan kering, ekses tanah atau lambung, mual, defisiensi tanah atau limpa, rasa mengganjal ketika menelan, defisiensi tanah atau limpa, nyeri tekan pada perut, ekses kayu atau hati. Sirkulasi limfatik sistemnya yang terganggu yang sebelah kanan, GAL, karena gangguannya pada lambung. Program kerjanya, saya lakukan terapi akupresur rencananya 1 minggu 2 kali. Kemudian terapi ramuan jamu 1 minggu 2 kali bersamaan setelah terapi akupresur. Untuk titiknya, untuk menyeimbangkan organ internal yang tidak seimbang itu, saya gunakan ST44 untuk ekses lambungnya, SP5 untuk defisiensi limpa, kemudian LU9 untuk defisiensi paru, kemudian LR2 untuk ekses hati. Kemudian untuk melancarkan sirkulasi limfatik sistem kanan, GAL, saya pilih titik ST36, ST40, SP9, SP4 pada kaki sebelah kanan. Untuk detoksifikasi Cisterna chili, saya gunakan manipulasi typing, kemudian guasa, kemudian scrubbing. Areanya sama sepanjang BL17 sampai BL21 dan sepanjang GV6 sampai GV9. Nanti saya tunjukkan lokasinya dan saya contohkan cara memijatnya. Kemudian terapi ramuan jamunya, saya tidak menggunakan temuireng lemuyang dan cabai jawa karena jika unsur tanah mengalami kondisi ekses dan defisien, biasanya akan memperparah kondisi kalau kita pakai temuireng, lempuyang, cabai jawa di kondisi pasien belum sehat. Kemudian jahe setengah sendok teh, saya naikkan dosisnya jadi 1 sendok teh untuk menguatkan paru. Laos itu harusnya setengah sendok teh, saya buat 1 sendok teh untuk mengatasi ekses lambungnya. Kemudian untuk defisiensi limpa, kapulagonya tetap setengah sendok teh, karena kalau berlebihan juga bisa memicu asam lambung. Kemudian asam jawa, karena ada nyeri tekan pada perut, saya berikan 2 biji saja. Kemudian agar lebih dingin, saya berikan temulawak 1 sendok makan. Untuk luka dalamnya saya berikan kunyit 1 sendok teh. Anjuran sarannya, makan teratur, gizi berimbang, hindari 4P, manajemen stres. Untuk lebih jelasnya tentang akupresurnya, saya akan bahas di praktek klinis.